Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Bulan Ramadan merupakan salah satu bulan yang penuh dengan nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi hamba yang beruntung, masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan yang suci ini. Pada bulan ini semua amalan baik yang dikerjakan akan mendapatkan pahala yang melimpah. Semua umat muslim diwajibkan untuk menjalankan puasa di bulan ini. Namun sahabat beriman, Allah pun memberikan keistimewaan pada beberapa orang. Salah satunya adalah ibu yang sedang hamil atau menyusui. Pengorbanan mereka untuk anak-anaknya menjadi amalan baik bagi seorang ibu. Pahala yang besar akan didapatkan oleh mereka yang merawat anaknya dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Dalam ajaran Islam, ibu yang menyusui dan sedang mengandung mengalami keringanan dalam menjalankan ibadah puasa. Lalu benarkah itu semua sahabat beriman? Lalu apa saja keringanan yang didapat oleh para wanita yang sedang mengandung dan menyusui? Kalian bertanya-tanya sekarang? Tonton video ini hingga akhir ya agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut spesial hukum puasa bagi wanita hamil dan menyusui versi dari Magenta Islam. Wanita yang sedang mengandung atau menyusui dipandang sebagai pengorbanan yang sangat besar dalam ajaran Islam. Beratnya dalam menjaga bayi yang ada dalam kandungannya menjadi salah satu sumber pahala yang akan diterima oleh para wanita. Bahkan saat melahirkan anaknya, kaum wanita pun mempertaruhkan nyawa mereka. Pengorbanan tersebut hanya bisa dilakukan oleh para ibu saja. Hal tersebut sahabat beriman membuktikan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Tidak ada seorang wanita pun yang paling menyayangi diri kita selain ibunda. Oleh karena itu, dalam ajaran agama Islam, wanita yang sedang mengandung atau menyusui diberi keringanan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga keselamatan sang bayi dan ibu itu sendiri. Beberapa keringanan tersebut pun telah disampaikan dalam Al-Quran dan dakwah para ustadz. Hal tersebut sungguh memuliakan para ibu. Lalu bagaimana hukum dalam Islam tentang puasa wanita yang sedang menyusui? Kalian bertanya-tanya sekarang sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Hukum berpuasa untuk wanita yang hamil atau menyusui. Ibadah puasa selain menguji keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, ibadah ini juga menguji fisik kita secara pribadi. Hal ini terjadi karena dalam berpuasa kita harus menahan rasa lapar dan haus dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Banyak orang yang tidak kuat dan fisiknya tidak mampu menuntaskan ibadah wajib di bulan Ramadan ini. Tentu, ibadah puasa ini akan sangat membebani para ibu yang sedang mengandung anaknya atau sedang menyusui. Dalam ajaran Islam, memberikan keringanan kepada para wanita tersebut. Terdapat pendapat para ulama yang memberikan 3 jalan keluar untuk para ibu hamil dan menyusui dalam melakukan ibadah puasa. Hal ini dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Ulama berijtihad, maka di situ letak ikhtilafnya. Ulama asal Arab Saudi, Syekh Ibnu Huzaimin, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz mengatakan, perempuan yang hamil dan menyusukan anaknya dulu puasanya ditinggal, maka mereka mengkodoknya saja. Mereka berpakai pada mazhab Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i ini ada perbedaan. Kalau ibu itu tidak berpuasa karena dirinya, maka dia kodok saja. Tapi kalau tidak puasa karena anaknya, ketika ibunya sehat tapi anaknya lemah, tidak ada asupan makan, maka kalau ada unsur anaknya tersebut, dia tidak dikenakan 2 kodok dan juga fidyah. Pendapat ketiga, ada beberapa sahabat yang berpendapat fidyah saja. Sebagai umat muslim, kita pun berhak memilih dari ketiga cara tersebut. Hal ini sahabat beriman diberikan untuk meringankan beban para ibu itu. Dengan begitu, sang ibu pun masih bisa mendapatkan pahala puasa di bulan Ramadan yang nantinya akan menjadi bekal di akhirat.
Dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang keringanan berpuasa untuk ibu yang sedang menyusui atau mengandung. Seperti yang tertulis dalam ayat, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Maka dari hadis tadi, ibu hamil dan menyusui masuk ke dalam kategori orang sakit, karena fisik mereka tidak memungkinkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Namun jika dirasa fisik masih kuat dan tidak membahayakan bayi yang ada dalam kandungannya, maka diperbolehkan mereka untuk berpuasa. Sudah paham sekarang sahabat beriman? Pahala untuk ibu yang menyusui anaknya. Seorang ibu pasti sangat menyayangi anaknya dan ingin merawatnya dari kecil hingga besar. Dengan penuh rasa sabar, dirinya memberikan perawatan dan perlindungan yang sangat ketat kepada anaknya agar terhindar dari segala mara bahaya. Hal ini sudah menjadi salah satu naluri yang tertanam dari seorang ibu. Seorang ibu juga akan mendapatkan pahala yang melimpah dari menyusui anak mereka. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis yang terdapat di dalam sebuah buku. Jika ia telah melahirkan anak dan menyusuinya, maka tak ada setetes pun air susu yang diisap oleh anaknya kecuali ia akan menjadi cahaya yang memancar di hadapannya kelak di hari kiamat, yang menakjubkan setiap orang yang melihatnya dari umat terdahulu hingga yang belakangan. Niscaya itu ia dicatat sebagai seorang yang berpuasa, dan sekiranya puasa itu tanpa terbuka, niscaya pahalanya dicatat seperti pahala puasa dan qiyamul lail sepanjang masa. Ketika ia menyapih anaknya, Allah yang Maha Agung sebutannya berfirman, "Wahai perempuan, aku telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, maka perbauruilah amalmu." Mustadrak Al-Wasail, bab 47 halaman 623. Dari penjelasan hadis tadi, sungguh besar pahala yang didapatkan oleh seorang ibu. Hal itu terjadi karena merupakan salah satu bentuk pengorbanan sang ibu terhadap anak mereka. Selain itu, sahabat beriman, dengan menyusui anaknya, sang ibu akan terhindar dari api neraka. Hal ini pun juga tertulis dalam sebuah hadis. Kemudian malaikat itu mengajakku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba aku melihat beberapa wanita yang payudaranya dicabik-cabik ular yang ganas. Aku bertanya, mengapa mereka? Malaikat itu menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syar'i. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hal tersebut sahabat beriman membuktikan bahwa betapa mulianya seorang ibu yang memberikan ASI kepada anaknya. Oleh karena itu, mari kita sayangi ibu kita yang sudah banyak berkorban dan memberikan kasih sayang kepada kita sejak dalam kandungan hingga saat ini. Manfaat puasa untuk kesehatan ibu menyusui. Puasa memiliki banyak manfaat untuk setiap umat muslim yang ada di dunia. Dalam melakukan ibadah ini, kita pun bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini. Selain itu, kesehatan juga mendapatkan manfaat dari ibadah tersebut. Untuk ibu yang sedang mengandung atau menyusui, diberikan keringanan dalam menjalankan puasa. Namun jika merasa kesehatannya tidak terganggu dan tidak membahayakan kesehatan anaknya, maka diperbolehkan berpuasa untuk ibu tersebut. Manfaat kesehatan yang didapatkan oleh mereka saat melakukan puasa adalah kesehatan jantung yang terjaga. Ketika seseorang berpuasa, maka akan meningkatkan kolesterol baik dan menurunkan kolesterol buruk. Hal ini sangat baik untuk pembuluh darah dan kesehatan jantung kita. Hal ini sahabat beriman sangat bagus untuk ibu menyusui. Karena dengan stabilnya kesehatan jantung, maka produktivitas ASI-nya juga terjaga. Bagaimana sahabat beriman? Masih ragukah kalian?
Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.